Hai guys, aku lagi ada di Magelang dan aku akan puncak untuk di Gunung Sumbing sendiri. Nah, di sini tuh via Dusun Butuh ya. Itu di Kaliangkrik yaitu Simponi Sumbing ya. Nepal Van Java benar. Simponi Sumbing Dusun Butuh. Selamat pagi guys, pagi hari ini aku sudah mau menuju ke sebuah base camp yang disebut dengan base camp Simponi. Ini terletak ada di Desa Butuh, Kaliangkrik, Magelang, atau tepatnya sering disebut dengan Nepal Van Java. Perjalanan menuju ke sana itu cukup lumayan panjang, berliku-liku dan bergelok-gelok. Jalanannya itu seperti ini ya guys. Menuju ke sana aku langsung menggunakan Google Maps. Dan sepanjang jalan itu kita akan dipertemukan dengan berbagai pematang kebun yang ditanami berbagai hasil kebun seperti sawi, loncang, wortel, kobis, dan lain sebagainya. Memang ini termasuk lereng dari Gunung Sumbing sendiri ya, sehingga jenis-jenis tanah yang subur yang menghasilkan berbagai jenis sayur-sayuran. Tips perjalanan menuju ke puncak base campnya itu kita harus memiliki kendaraan yang prima karena memang jalanannya sedikit bergelombang, terus banyak lubangnya dan juga tanjakannya itu lumayan miring ya. Tetapi kalau kita tekunin akan sampai ke pintu gerbang di Desa Butuh. Nah, ini aku udah sampai ya guys. Jadi ini suasana pagi hari ya, di kebunnya itu tampak hijau, di pinggir jalan juga banyak sekali tumpukan-tumpukan pupuk ya. Ini kegiatan aktivitas pagi hari ini ada beberapa penduduk yang sedang mencari rumput untuk pakan kambing ataupun sapi mereka. Ini sudah datang di Dusun Butuh. Setelah kita sampai di Dusun Butuh, maka kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam. Nah, ketika kita masuk ke dalam, ini sudah banyak sekali berjejer motor mobil. Ini miliknya warga maupun pengunjung yang ingin berwisata di Nepal Van Java. Karena ini memang selain sebagai base camp juga sebagai desa wisata ya. Ini persis seperti desa yang ada di Nepal namanya Napche Baasar, sebuah desa untuk memulai pendakian di Everest. Nah, di Nepal Van Java ini sendiri itu kita bisa menyewa untuk ojeknya ya, bisa sampai ke base camp karena base campnya itu nanti ada di tengah-tengah. Harga ojeknya sendiri itu Rp10.000, itu bisa menghemat tenaga selama 30 menit ya, bisa sampai di base camp. Kalau kita memang memarkirkan kendaraan kita ada di bawah. Nah, seperti ini nih suasananya pagi hari di Dusun Butuh ya, Nepal Van Java. Ini ciri khasnya sekali adalah kampung yang miring, tetapi rumah-rumahnya ini dicat berwarna-warni dengan latar belakang Gunung Sumbing yang sangat indah sekali. Aktivitas penduduk kebanyakan adalah bertani, selain itu juga kebanyakan juga beternak. Selain itu juga di sini itu berhubungan dengan berbagai hal-hal yang alam ya, seperti menanam bunga, menanam tanaman buah, dan lain sebagainya. Dan perjalanan ke sini itu sangat menyenangkan. Selain memang driver ojeknya itu ramah, penduduk di tempat ini pun juga ramah. Kita tanya maka akan dijawab sangat memuaskan sekali. Tidak ragu untuk kita bisa tanya tentang kondisi kampung, desa, ataupun apapun yang kita ketahui ya, seperti tanaman-tanaman ya, itu sangat familiar sekali untuk kita bisa bersahabat dengan penduduk sekitar. Oke, kita sudah putar, nanti kita akan putar-putar lagi ya. Memang sedikit berkabut untuk pagi hari ini, tapi tidak menghalangi untuk perjalanan ini menuju ke base camp Simponi Nepal Van Java. Akhirnya guys, aku sampai juga untuk di parkiran dari base campnya sendiri. Nah, ini sudah ada di alur dari parkiran-parkiran yang menuju ke pendakian ya. Kita akan istirahat dulu ya di base camp Simponi yang ada di Desa Butuh, Nepal Van Java.
Selamat datang di pendakian Nepal Van Java, Gunung Sumbing. Nah, aku masuk ke dalam base campnya dulu ya. Ini sudah ada banyak sekali nih ornamen-ornamen, gambar-gambar ya. Oke, nah ini adalah tempat untuk packingnya. Istirahat juga di sini boleh ya. Tempatnya itu dingin tetapi sejuk ya menurutku, karena bawahnya itu tidak lantai tetapi ada karpetnya. Nah, suasana di luarnya itu seperti ini ya. Suasana itu benar-benar sejuk sekali. Kalau kita masuk ke dalam ya, area base camp ini banyak sekali stiker-stiker. Di dalamnya itu penerangan cukup, dan ini adalah tempat untuk registrasinya. Nanti kita akan meminta petunjuk dan membayarnya juga ada di sini. Ada kata-kata semangat untuk pendakiannya ya. Oke, kalau sudah siap dari Dusun Butuh, kita akan langsung tancap ke gas. Kita naik ojek dulu ya untuk memulai pendakian. Nah guys, kita harus beli tiket dulu Rp20.000, baru kita akan dapat naik motor yang seperti itu. Seru kan? Yuk aku naik ya. Kayak gini. Kakinya di posisi sini. Hah? Kakinya di sini? Ya. Horor. Oh my God. Kalau mau jalan kaki juga boleh, membutuhkan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Tetapi kalau naik motor itu tidak sampai 10 menit ya. Ya sekitar 10-15 menitan, maka kita akan sampai. Jadi istilahnya menghemat tenaga. Ini sebelum pos 1 ya. Aduh, guys, itu tadi tuh pengalamanku seumur-umur ya. Aku tuh biasanya baru kali ini tuh ada apa ya namanya, bawa motor tuh lari. Puncak Sumbing. Puncak Sumbing. Gas. Selesai dari pos akhir ojeknya tadi, kita akan jalan kaki seperti ini. Tanahnya lempung berwarna kuning, tapi sudah ada anak tangga di sebelah kanannya. Maka kita akan lewat anak tangga yang berbatu dicampur tanah ini. Kita bisa melihat di sebelah kanan itu adalah tanaman-tanaman hijau, yaitu miliknya dari penduduk sekitar di sini. Walah Bu, bawaane Bu. Saben dina wonten iku Bu. Saben dina napa? Nggih. Kadang-kadang Kadang nggih. Walah. Nggih. Jenengan nggih kuat ngoten nggih Bu. Tiyang gunung kok. Monggo. Nggih. Ajeng muncak. Nggih. Nggih, monggo. Di sini menemukan juga aliran air ya sebelum pos 1. Jadi melimpah air di sini. Kita terus jalan, jangan terlalu tergesa-gesa kalau menuju pos 1 karena perjalanan juga masih jauh. Dihemat tenaga kakinya ya guys. Oh ya, di pos 1 ini sudah ada warungnya, jadi kita bisa menikmati warung yang ada di sini ya. Halo guys, aku sudah sampai di pos 1 dari Gunung Sumbing via Nepal Van Java. Tingginya 2127 meter di atas permukaan laut guys. Dan namanya adalah Sirebut. Kurang tahu kenapa dinamakan Sirebut ya. Oke. Kita akan naik karena masih cukup kuat ya untuk pos 1 ya. Oke. Dari base camp sampai ke pos 1 memerlukan waktu 1,6 km. Sedangkan dari pos 1 ke pos 2 itu memerlukan waktu 1,3 km. Jadi masih lumayan ya. Ini tekstur tanahnya miring, terus anak tangga terbuat dari bebatuan ya. Oke, semangat terus menanjak. Dan di samping kiri kanan kita akan menemukan panorama dari pohon pinus. Kita jalan santai ya guys, trek tanah bercampur pasir di sini. Dan mungkin sobat semuanya perlu tahu ya bahwa pendakian di Sumbing via Nepal Van Java ini bisa dikatakan favorit. Tetapi
tanjakannya juga sangat lumayan, karena hampir tidak akan menemukan bonus karena lerengnya langsung terjun langsung gitu ya. Maka dari itu saranku, kalau kalian naik ya pastikan untuk kaki dalam kondisi fit bagus. Jangan lupa untuk minum vitamin ya. Selain itu juga persediaan air harus cukup ya, karena perjalanan butuh air yang banyak juga. Selain itu jalannya kalau naik itu jangan langsung tegak gitu ya, tapi zigzag kiri kanan gitu. Tips lain bila mendaki gunung yang terlalu terjal ini, kaki kalau berjalan diayun ya, jangan terlalu kaku, tetapi sedikit diayun. Setahu aku untuk pendakian via Nepal Van Java ini aman, tidak ada binatang-binatang yang mengganggu ya, seperti babi hutan atau apa seperti itu. Selama ini yang tak kutanya cukup aman-aman saja. Yang bagus juga di Gunung Sumbing via Nepal Van Java ini benar-benar bersih. Aku tidak menemukan satu sampah secacar pun. Ini memang terlihat dari base camp bahwa barang yang kita bawa naik itu juga bungkus bekasnya yang kita akan bawa pulang. Jadi dihitung. Jadi umpamanya kita bawa 5 mie bungkus, maka ketika pulang kita juga akan dicek bungkus kita sisa 5 atau tidak. Ya, itu kalau sampai hilang maka kita akan didenda. Bila kita membawa barang-barang yang dilarang, maka kita juga akan kena denda juga. Oh ya guys, kalau musim penghujan, aku sarankan tetap persediaan jas hujan ya atau raincoat. Itu sangat penting sekali. Semuanya untuk jaga-jagaan dan hati-hati, karena memang hujan bisa turun kapanpun dan bentuk apapun. Kadang seperti kabut turun itu bisa langsung gerimis ataupun hujan deras. Perhatikan jalan karena akar-akar kadang bisa membuat kaki kita kesandung. Oke, semangat, akhirnya 1,3 km terlampaui sampai di pos 2. Akhirnya guys sampai di pos 2 si Kretek. Tingginya 2458 meter di atas permukaan laut. 1 jam guys perjalanannya itu nanjak dan tidak ada sedikit pun bonus. Tanjakannya tapi bagus sih, sudah ada kayu sebagai anak tangga, maksudnya anak tangganya dari kayu, bebatuan dan akar-akar. Jadi nggak khawatir sih kalau musim hujan gini kita nggak akan menginjak tanah untuk kepleset karena sudah tertata dengan bagus anak tangganya. Oke, kita akan istirahat dulu karena perjalanan masih 1,9 km lagi, jadi 2 kilo untuk nanjak ke atas ya. Ya sekitar 1 jaman juga ya kita akan sana. Oke, kita akan istirahat di pos. Nah. Ternyata basecampnya pos 2 ini becek guys. Kita lanjut cari tempat yang bagus. Aku lapar. Oke guys, niat hati di pos 2 tidak terlalu lama dan ternyata juga tempatnya becek. Maka dari itu kita akan lanjutkan perjalanan untuk mencari tempat yang sedikit berteduh. Nah, ketemu ini pohon yang cukup besar. Kita bisa duduk dulu sambil menikmati udara yang sejuk. Tapi ternyata hujan deras, kita kembali ke pos. Guys, kita sampai di pos 2 dan ini hujannya deras banget ya. Terus tapi ini pos 2-nya ya. Jadi bocor gitu ya. Ini nggak tahu gimana pendapat dari teman ya.
sangat disayangkan untuk pos 2-nya mungkin nanti dari pihak basecamp bisa diperhatikan, dan nanti turun pun kita akan sampaikan kondisi di lapangan. Jadi untuk kenyamanan teman-teman pendaki nanti di musim hujan bisa dapat tempat berteduh yang lumayan. Oke, makasih Mas Yoga sudah sarankan untuk perbaikan ya. Memang ini sangat penting untuk perbaikannya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan perjalanan. Wow, Ya, ada ini air pos terjunnya. 2 ke pos 3. Keren. Hujan deras, jadi kita hujan-hujanan langsung ya. sepanjang perjalanan. Dan di sini tuh airnya cukup deras karena hujan deras tadi. Maka ini pos paling hati-hati karena di trekking untuk air terjun ini tidak ada jembatan. Ya memang harusnya sih ini memang perlu dipikirkan ya untuk keselamatan para pendaki. Karena di sini sangat deras sekali ya. Kalau mau kembali juga sayang, tetapi kalau terus juga cukup berbahaya. Harus hati-hati lewat sini. Ya guys, ini tempat yang cocok untuk berfoto karena air terjunnya itu langsung ke bawah. Jadi mungkin mesti harus hati-hati supaya lewat bisa bergandengan tangan ya sampai ke seberangnya. Oke, semangat. Dari pos 2 ke pos 3 ini kita akan ketemu dengan jalan yang memang setapak kaki ya. Jadi kalau berpapasan cukup berhenti sebentar untuk saling berpapasan. Selain itu kita akan menemukan lereng dari Sumbing sendiri. Ya ini di sebelah kiri itu lerengnya tampak hijau tetapi juga hujan rintik-rintik. Kita akan terus menanjak. Walaupun ini sebenarnya bisa dikatakan bonus, tapi bonusnya itu melingkar agak jauh ya, karena untuk menghindari sebuah lereng yang terjal. Kali ini aku putuskan untuk tidak pakai sepatu, tapi ini bukan contoh yang baik ya guys. Jadi tetaplah pakai sepatu. Mengapa? Karena memang aku lepas karena mungkin sepatu tambah membuat berat kali untuk perjalanan dan sepatuku kurang begitu safe ya. Jadi pastikan sepatunya yang benar-benar aman dan praktis, terutama gerigi-gerigi kaki itu harus ada ya. Oke, akhirnya kita sampai di pos 3. Hai guys, akhirnya kita ada di pos 3 melewati sekitar 7 air terjun dan hujan lagi ya siang ini. Tapi kita sampai ada di sini di pos 3 si terbang 2.638 meter di atas permukaan. Kita akan mendirikan 2540. Ini tulisannya 2638. Pokoknya kita ngikutin aja ya. Oke, kita akan buat gamenya. Yuk. Ikuti kami selanjutnya. Pos 3 sudah berlalu, maka kita akan menempuh perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1,5 kilometer. Walaupun 1,5 kilometer, tetapi trekkingnya itu panjang dan berliku-liku, juga bebatuan. Sekaligus juga kita akan ketemu sampai
9 atau 10 air terjun. Jadi mesti sangat hati-hati ketika gerimis ataupun musim hujan. Pastikan kaki kita bisa menapak di bebatuan yang cukup kuat. Setelah melewati waktu yang cukup lama ya, sampai berjam-jam sebenarnya ya, maka kita akan sampai di pos 4. Nah, inilah suasana pos 4 untuk sore hari ini sekitar jam 4-an sore. Oke guys, akhirnya ke di pos 4 Cepogo. 2983 meter di atas permukaan laut ya. Oh luar biasa. 2 jam perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Semangat ya di tengah-tengah hujan. Yuk kita dirikan tenda. Baik kawan, kita akan mendirikan tenda walaupun sedikit angin. Semangat ya kawan-kawan semua. Hai guys. Hai guys, aku lagi ada di pos 4 nih. Ini namanya Cepogo. Dan di sini nih sore hari jam berapa ini? Jam 17.44 ya. Ini derajatnya 6 derajat Celcius. Jadi sangat dingin banget ya. Sore ini view pemandangannya pasti kita ada di pos 4 itu langsung dekat dengan puncaknya, guys. Ya, besok pagi kita akan summit ada di sana. Nah, bagaimana view-nya sore ini? Nah, di sana kita tampak Gunung Ungaran. Benar ya, Mas, Gunung Ungaran? Iya. Oke. Di sana Gunung Ungaran ya. Baik kawan, kita akan buat untuk lanjutannya setelah video ini untuk puncak dari Gunung Sumbing sendiri dan aktivitas apa di atas puncak. Jangan lupa untuk menyaksikan terus bagian 2 dari pendakian Gunung Sumbing. Puncak Sumbing, gas!